Dalam perjalanan hidup, tidak semua hari dihiasi senyuman dan kelapangan. Ada masa-masa di mana kita merasa seakan seluruh pintu rezeki tertutup rapat, dompet terasa kosong, pekerjaan sulit, dan kebutuhan datang silih berganti. Lebih parahnya lagi, hutang yang menumpuk seolah menjadi beban di pundak yang tak pernah lepas. Rasanya seperti berjalan membawa batu besar yang terus menekan, membuat nafas terasa sesak. Dalam kondisi seperti ini, hati kita pun mudah goyah, pikiran kacau, dan rasa putus asa mulai merayap perlahan. Terkadang kita bertanya pada diri sendiri, mengapa semua ini terjadi pada kita? Mengapa harus kita yang merasakan pahitnya kesempitan hidup ini? Padahal kita sudah berusaha sekuat tenaga, sudah bekerja, sudah berdoa, namun hasil yang diharapkan belum juga datang. Ujian ini terasa begitu berat, hingga kadang membuat kita ingin menyerah. Namun di balik semua itu, sesungguhnya ada pelajaran besar yang sedang Allah ajarkan. Sebuah ujian yang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan. Untuk mengajarkan kita makna kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan penuh kepadanya. Hidup dalam kesempitan rezeki bukan hanya soal uang yang tidak cukup, tapi juga tentang perasaan terhimpit yang menggerogoti hati. Setiap hari kita memikirkan bagaimana caranya membayar tagihan, bagaimana menutupi kekurangan, bagaimana menghadapi penagih hutang yang datang tanpa henti. Kadang malam menjadi waktu yang penuh kegelisahan, sulit tidur karena memikirkan beban esok hari. Setiap langkah terasa berat, setiap detik penuh kecemasan. Dalam keadaan ini, rasa percaya diri bisa runtuh. Kita merasa gagal, merasa tidak berguna, bahkan mulai meragukan kemampuan diri. Namun justru pada titik seperti inilah kita harus ingat bahwa ujian ini tidak datang tanpa izin Allah. Dia tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan kita. Meski hati kita merasa sudah diambang batas, nyatanya kita masih bisa bertahan sampai hari ini. Itu artinya Allah masih memberi kita kekuatan, hanya saja terkadang kita tidak menyadarinya. Ada saat di mana kita merasa perjuangan yang kita lakukan sia-sia, seolah semua jalan sudah buntu, pekerjaan tidak menghasilkan, usaha tidak berjalan, dan bantuan dari orang-orang sekitar mulai menghilang. Satu persatu harapan yang dulu kita genggam kini mulai terlepas dari tangan. Kita bertanya-tanya, apakah Allah sedang marah pada kita? Apakah kita telah melakukan dosa yang membuat hidup menjadi sempit? Rasa bersalah pun menyelimuti hati. Kita mengingat kembali semua kesalahan di masa lalu, berharap menemukan jawaban. Mengapa ujian ini terjadi di saat seperti ini? Iman mulai diuji, keyakinan yang dulu kuat mulai rapuh. Kita menjadi mudah marah, mudah putus asa, dan mudah mengeluh. Pikiran negatif datang silih berganti, membuat hati semakin gelap. Bahkan ibadah yang biasanya terasa ringan kini terasa berat. Lidah yang biasanya mudah berdoa kini terasa keluh. Tapi di balik semua itu ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Meski kita merasa sendirian, Allah tetap bersama kita, mendengar keluh kesah kita, melihat air mata kita, dan mengetahui betapa beratnya langkah yang kita jalani. Terkadang Dia membiarkan kita berada di titik terendah, bukan karena Dia tidak peduli, tapi karena di titik itulah kita akan benar-benar berserah kepadanya tanpa sisa. Di titik itulah kita akan menyadari bahwa kekuatan kita selama ini bukan berasal dari diri kita, tetapi dari pertolongannya semata. Dan mungkin disitulah awal dari pertolongan besar yang akan datang. Seringkali kita hanya fokus pada rasa sakit dan beratnya ujian, sehingga kita lupa melihat hikmah di baliknya. Kesempitan rezeki mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap rupiah yang kita miliki, mengajarkan kita untuk tidak boros, untuk lebih bijak dalam mengatur pengeluaran. Hutang yang menekan mengajarkan kita arti tanggung jawab dan kesungguhan dalam memenuhi janji. Rasa terhimpit membuat kita belajar mencari solusi, berusaha lebih keras, dan tidak mudah menyerah. Kita belajar untuk rendah hati, karena ketika berada di bawah, kita akan tahu siapa teman yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya hadir di saat senang. Kesulitan juga mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah, karena kita sadar bahwa hanya Dia yang mampu membalikkan keadaan dalam sekejap tidak jarang. Dari sebuah ujian berat, lahir kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Kita menjadi lebih sabar, lebih tabah, dan lebih bijak.
Kita belajar untuk tidak lagi membandingkan hidup kita dengan orang lain karena kita sadar bahwa setiap orang punya ujiannya masing-masing. Kadang Allah menutup satu pintu rezeki bukan untuk menghukum tapi untuk mengarahkan kita pada pintu lain yang lebih baik. Namun seringkali kita terlalu sibuk meratapi pintu yang tertutup hingga tidak melihat pintu lain yang terbuka. Ketika kita mulai melihat dari sudut pandang ini, hati kita akan menjadi lebih tenang meski masalah belum selesai. Tapi kita tahu bahwa di balik semua ini ada rencana indah yang sedang Allah siapkan untuk kita. Ketika kesempitan rezeki dan beban hutang datang bersamaan, iman kita seperti sedang diguncang hebat. Tidak semua orang mampu bertahan di tengah tekanan seperti ini. Sebagian orang mungkin memilih jalan pintas yang keliru seperti berbohong, menipu, atau mengambil yang bukan haknya demi memenuhi kebutuhan hidup. Padahal semua itu hanya akan menambah masalah baru. Ujian seperti ini sesungguhnya adalah momen di mana Allah ingin melihat sejauh mana kita mampu menjaga kejujuran, integritas, dan keimanan ketika orang lain mulai meremehkan, menganggap kita lemah, bahkan mungkin mencibir. Di saat itulah hati kita benar-benar diuji. Apakah kita akan membalas dengan kebencian atau tetap memilih sabar? Apakah kita akan menyerah pada keadaan atau tetap melangkah walau berat? Iman tidak diukur ketika hidup lapang. Iman justru terlihat jelas saat kita berada di titik sulit, ketika kita tetap salat walau pikiran penuh masalah, ketika kita tetap berdoa walau air mata terus mengalir, ketika kita tetap bekerja keras walau hasil belum terlihat. Itu semua adalah tanda bahwa kita masih memegang erat tali keimanan. Mungkin hasilnya belum datang sekarang, mungkin doa kita belum dikabulkan dalam waktu dekat. Tapi percayalah, Allah tidak pernah mengabaikan satupun usaha dan doa hambanya. Dia mungkin sedang menyiapkan waktu terbaik, tempat terbaik, dan cara terbaik untuk menjawab doa kita. Dan tugas kita hanyalah bersabar, tetap berusaha, dan menjaga hati dari putus asa. Karena iman yang bertahan di tengah badai adalah iman yang akan mengantarkan kita pada kemenangan yang sesungguhnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa di balik kesulitan besar, Allah menyimpan kekuatan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Ketika kita merasa semua sudah berakhir, ternyata kita masih bisa berdiri, masih bisa melangkah, masih bisa bernafas dan berjuang. Kekuatan ini muncul bukan dari tubuh yang sehat atau harta yang banyak, melainkan dari keyakinan bahwa kita tidak sendiri, dari kesadaran bahwa ada Allah yang selalu menjaga. Kesulitan ekonomi dan hutang yang berat sering membuat kita berpikir kita akan jatuh selamanya. Padahal ujian ini justru membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Kita belajar mengatur prioritas, kita belajar untuk bekerja lebih cerdas, kita belajar untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, kita belajar untuk tidak bergantung sepenuhnya pada manusia, tapi hanya pada Allah. Setiap kali kita mampu melewati satu masalah, kita akan menyadari bahwa kita ternyata lebih kuat dari yang kita kira. Kekuatan ini tidak datang tiba-tiba, tetapi dibentuk oleh setiap air mata yang kita teteskan, setiap doa yang kita panjatkan, dan setiap langkah yang kita ambil meski penuh rasa takut. Kadang kita berpikir ingin menyerah, tapi entah bagaimana kita masih bisa bertahan sampai hari ini. Itu adalah bukti nyata bahwa ada kekuatan dari Allah yang mengalir dalam diri kita. Dan kekuatan itu akan terus bertambah setiap kali kita memilih untuk bangkit, meski jatuh berkali-kali, meski dihina, meski diabaikan. Selama kita percaya pada pertolongan Allah, kekuatan itu tidak akan pernah padam. Justru akan menjadi cahaya yang menuntun kita keluar dari gelapnya kesulitan ini. Di tengah kesempitan rezeki dan lilitan hutang, kita sering merasa doa yang kita panjatkan tidak pernah didengar, seolah Allah diam saja melihat kita berjuang sendirian. Padahal kenyataannya tidak ada satupun doa yang sia-sia. Setiap kata yang keluar dari hati kita didengar, setiap keluhan yang terucap diperhatikan, dan setiap air mata yang jatuh dicatat oleh malaikat. Hanya saja jawaban Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita minta. Kadang, Dia tidak langsung memberikan rezeki yang banyak, tapi Dia memberi kekuatan untuk bertahan. Kadang Dia tidak langsung melunasi hutang kita, tapi Dia memberi jalan untuk mencicilnya sedikit demi sedikit. Kadang, Dia tidak langsung menghilangkan masalah kita, tapi Dia mengirimkan orang-orang yang memberi semangat. Di saat kita merasa doa kita tidak terkabul,
Mungkin sebenarnya Allah sedang menunda karena waktu belum tepat, atau karena Dia ingin mengajarkan kita untuk lebih sabar. Doa yang kita panjatkan berulang-ulang sesungguhnya sedang membentuk hubungan yang kuat antara kita dengan Allah. Seperti seorang anak yang terus meminta kepada ayahnya, hubungan itu akan membuat kita semakin dekat, dan ketika waktunya tiba, Allah akan memberi jawaban yang membuat kita menitikkan air mata harum. Karena ternyata semua penantian ini tidak sia-sia, maka jangan berhenti berdoa. Meskipun mulut terasa kering, meskipun hati terasa lelah, meskipun kita sudah meminta ribuan kali, teruslah berdoa. Karena doa adalah kekuatan terbesar yang kita miliki. Ketika semua jalan terasa buntu, doa adalah senjata yang tidak pernah tumpul. Doa adalah bukti bahwa kita masih percaya. Dan selama kita percaya, harapan itu akan selalu hidup. Tidak ada kesabaran yang sia-sia. Setiap tetes air mata yang jatuh saat kita bersabar dicatat sebagai pahala. Setiap keluhan yang kita tahan agar tidak menyakiti orang lain menjadi nilai kebaikan di sisi Allah. Kesabaran bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Kesabaran adalah terus berusaha sambil tetap menjaga hati dari keluhan berlebihan. Kesabaran adalah memilih untuk tetap percaya meski kenyataan belum berubah. Kadang Allah menguji kita dengan kesempitan rezeki dan hutang yang berat hanya untuk melatih kesabaran itu. Karena tanpa ujian, kita tidak akan pernah tahu sejauh mana kita mampu menahan diri. Orang yang sabar akan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dia tidak mudah marah, tidak mudah iri, dan tidak mudah mengeluh. Kesabaran membuat hati menjadi lebih tenang, bahkan di tengah badai. Kesabaran adalah tanda bahwa kita yakin pertolongan Allah akan datang tepat waktu. Meski kita tidak tahu kapan, kesabaran yang tulus akan membawa kita pada kejutan yang manis. Bisa jadi rezeki datang dari arah yang sama sekali tidak kita duga. Bisa jadi hutang kita terlunasi dengan cara yang tidak pernah terpikirkan. Bisa jadi hidup kita berubah dalam sekejap setelah bertahun-tahun berjuang. Semua itu berawal dari kesabaran. Maka jangan remehkan kekuatan bersabar, karena ia adalah kunci dari banyak pintu kebaikan. Dan ketika Allah melihat kesabaran itu, Dia akan memberikan balasan yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan, bahkan mungkin lebih besar dari yang kita minta dalam doa-doa kita. Setiap ujian pasti memiliki akhir. Tidak ada kesulitan yang berlangsung selamanya. Meskipun saat ini kita merasa berada di lorong gelap tanpa ujung, cahaya itu pasti ada. Hanya saja mungkin kita belum melihatnya. Perjalanan melewati kesempitan rezeki dan beban hutang memang panjang dan melelahkan. Kadang kita merasa ingin berhenti, ingin menyerah. Tapi di setiap langkah kecil yang kita ambil, kita sebenarnya sedang bergerak mendekati titik terang itu. Cahaya itu bisa berupa peluang pekerjaan baru, usaha yang mulai berkembang, bantuan dari orang yang tidak disangka, atau bahkan ketenangan hati yang membuat kita kuat menghadapi segalanya. Allah tidak akan membiarkan kita berjalan tanpa arah. Dia sudah menyiapkan jalan keluar. Bahkan sebelum masalah ini datang, tugas kita hanyalah terus berjalan. Meski lambat, meski tertatih, meski penuh luka, setiap hari yang kita lewati dengan kesabaran adalah satu langkah lebih dekat pada pertolongan itu. Jangan biarkan rasa putus asa membuat kita berhenti. Ingatlah bahwa badai paling kuat pun pada akhirnya akan reda. Dan ketika cahaya itu datang, kita akan melihat bahwa semua rasa sakit ini ternyata mempersiapkan kita untuk menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Mungkin kita akan tersenyum sambil berkata, ternyata ini maksud Allah. Inilah alasannya mengapa aku harus melalui semua ini. Dan di saat itu, kita akan menyadari bahwa tidak ada satupun langkah yang sia-sia. Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Kadang kita berada di atas, kadang kita jatuh ke bawah. Kesempitan rezeki dan beban hutang hanyalah salah satu dari sekian banyak ujian hidup yang harus kita lalui. Jangan anggap ini sebagai akhir dari segalanya. Anggaplah ini sebagai proses pembentukan diri. Seperti besi yang ditempa dengan panas agar menjadi kuat, kita pun sedang ditempa agar menjadi pribadi yang lebih tangguh. Setiap masalah yang kita hadapi adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita mampu bertahan, bahwa kita tidak akan runtuh hanya karena badai menerpa. Selama kita tetap berpegang pada tali Allah, kita tidak akan pernah benar-benar jatuh. Jangan lupa untuk selalu bersyukur meski dalam kesulitan.
karena rasa syukur akan membuka pintu-pintu rezeki yang tidak kita sangka. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan teruslah bersabar. Suatu hari nanti, kita akan melihat bahwa semua rasa sakit, semua air mata, dan semua perjuangan ini ternyata adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Jangan biarkan hutang dan kesempitan membuat kita lupa pada janji Allah bahwa setiap kesulitan akan diikuti oleh kemudahan. Percayalah, kita tidak berjalan sendirian. Ada Allah yang selalu bersama, mendengar setiap keluhan, melihat setiap usaha, dan menyiapkan akhir yang indah untuk semua perjuangan kita. Maka berdirilah, kuatkan hati, dan sambut hari esok dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah lebih dekat dari yang kita kira.